Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur dan kawan-kawan? Semoga baik-baik aja. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Aldino Tabrani. Saya di sini bersama dua teman saya, Iit Rahmawati dan Dinda Alia Puspitasani. Di sini kami akan menyampaikan materi bahasa sebagai media komunikasi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam sebuah komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Lalu, apa itu bahasa sebagai alat komunikasi? Bahasa sendiri adalah pikiran, perasaan yang diwujudkan melalui ucapan dan diucapkan oleh alat ucap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok dan membentuk lingkungan pergaulan yang tentunya mereka tinggal di dalamnya, bekerja, berinteraksi, dan mencari informasi, dan lain-lain. Dari sinilah bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik juga. Semua negara maju maupun berkembang juga menggunakan bahasa untuk menjalin komunikasi dan saling berinteraksi. Sekian dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda sama Mbak Rara. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Aldino Antabrani. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Al, yaitu bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi itu sendiri pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim atau cipherman dan pembongkaran kode atau simbol bahasa oleh penerima atau decipherment. Nah, komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari dimensi sosial yang khusus membahas pola interaksi antar manusia dengan menggunakan ide atau gagasan lewat lambang atau bunyi ujaran. Nah, tidak mungkin dong kita berkomunikasi tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan simbol atau tanpa menggunakan ide. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita tidak lepas dari komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Rukun atau tidaknya atau baik buruknya sebuah kehidupan bertetangga sangat ditentukan oleh sistem komunikasi yang dibangun. Nah, terkadang kan kita itu sering beradu mulut atau sering berkelahi dengan saudara yang lain atau dengan tetangga yang lain, atau berkelahi lah, atau memperdebatkan sesuatu. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena komunikasi yang tidak baik atau bahasa-bahasa yang dilanturkan itu menyinggung orang lain. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri kita diajarkan bagaimana sih kita itu dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam berkomunikasi pastinya itu kita menggunakan suatu alat atau simbol tadi, kode atau kode. Nah,
yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rara. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya dari Kak Al dan Kak Lia. Saya Rara ingin menjelaskan poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini, dalam proses komunikasi sendiri ada 3 komponen yang harus ada. Mari kita bahas komponen itu satu persatu. Komponen yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Pihak yang berkomunikasi di sini yang dimaksud adalah pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan yang lain disebut partisipan. Jadi dalam berkomunikasi kita harus ada pengirim informasi dan penerima informasi. Jadi dibutuhkan minimal 2 orang untuk saling berkomunikasi atau lebih. Poin yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Dalam berkomunikasi antara 2 orang atau lebih, kita butuh informasi, gagasan, ide, apapun itu untuk menjalin komunikasi. Informasi bisa berupa apa aja, entah itu informasi tentang akademik, non-akademik, tentang kesehatan, tentang hukum, tentang agama, apapun informasi dapat menjadi sebuah informasi yang bisa dikomunikasikan. Yang terakhir yaitu alat. Dalam berkomunikasi pun kita harus menggunakan alat. Alat yang dimaksud bukan hanya seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar, petunjuk, tapi juga bisa berupa simbol, gerak-gerik anggota badan, dan juga alat yang digunakan juga bisa berupa sandi, si Morse, dan lain-lain. Jadi dalam proses komunikasi kita harus mempunyai 3 komponen tadi, baik pihak yang berkomunikasi, informasi yang akan disampaikan, maupun alat dalam berkomunikasi. Bahkan seorang difabel pun saat berkomunikasi juga memenuhi syarat yang ketiga. Contoh, ketika difabel berkomunikasi, mereka juga membutuhkan lawan berkomunikasi, informasi apa yang akan disampaikan, dan alat yang mereka gunakan seperti biasanya menggunakan gerak tubuh, bahasa isyarat, dan bisa juga menggunakan tulisan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Apabila salah mohon dimaafkan. Apabila benar itu semata-mata karena referensi yang kami baca. Terima kasih telah sudi mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan sehat selalu.